Yes, sesuai dengan judul videonya, ST Media baru aja meminang sebuah kamera baru. Sebuah kamera yang udah lama gua rekomendasikan dan akhirnya kita punya juga di workflow kita. Yaitu adalah Fujifilm X-S10. Yap, dalam satu frame ini ada dua, tapi nanti gue akan jelasin kenapa. Dan di video ini gue pengen jelasin apa sebenarnya pertimbangan gue milih kamera ini, apa alasannya, dan apa yang perlu diperhatikan juga, karena mungkin belum tentu cocok buat workflow kalian. Tapi seperti biasa, kita puter intronya dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan produksi konten kreatif kayak fotografi, videografi, serta review dari gear-gear pendukungnya. So, kalau kalian tertarik, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan pastiin tombol notifikasinya udah diubah ke mode all biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan pastinya jangan lupa juga buat join server Discord kita biar bisa diskusi dengan kru ST dan audiens lainnya seputar dunia produksi maupun teknologi. Buat yang tertarik, linknya udah ada di deskripsi. So, pada video kali ini gue mau kasih tahu aja ke kalian kalau kita baru beli body kamera yang masih cukup fresh di studio ST Media sebagai pelengkap produksi di channel ST Media. Dan yang kita beli kali ini adalah brand new Fujifilm X-S10. Yap, ini bukan kamera baru maksud gua, tapi ini adalah kamera yang masih brand new. Kita ambil, kita unboxing. So, ya, nggak salah kan gue nyebut brand new. Sebenarnya buat yang ngikutin channel ini harusnya nggak heran kalau gue beli X-S10 ini karena gue memang udah lama merekomendasikan kamera ini dan gue berkali-kali juga sampaikan kalau kamera ini adalah salah satu wishlist terbesar gue. Cuman ya karena masalah budget kita yang nggak sebesar itu, jadi jangan beranggapan channel YouTube duitnya banyak gitu ya. Butuh waktu juga buat merealisasikan kita untuk mengambil body kamera ini. Jadi secara resmi sekarang gear utama kita di channel ST Media dan channel Nyantech itu adalah Fujifilm X-T4 dan juga X-S10 ini. So, udah waktunya buat gua merubah keterangan deskripsi. By the way, di video ini pastinya gua nggak mau sombong doang kalau kita habis ngambil XS10 atau XS10. Tapi gua mau jabarin apa kelebihan kamera ini dan kenapa gua sangat merekomendasikannya. Dan juga pastinya gua bakal bahas juga beberapa drawback yang mungkin patut kalian ketahui juga karena siapa tahu kamera ini nggak cocok dengan workflow kalian. Oke, jadi alasan utama gua buat milih invest gear dan beli kamera ini adalah karena menurut gua XS10 atau XS10 ini adalah sebuah paket komplit untuk kamera APS-C berukuran kecil. Dan ini akan sangat membantu workflow produksi gue yang bergantung pada mobilitas tinggi. Kayak kalau lagi syuting di luar atau lagi nongkrong pengen sambil ngumpulin B-roll, itu enak banget. Gimana enggak, kamera sekecil ini yang gampang buat dibawa-bawa, dia membawa sensor sekelas X-T4 dengan perekaman video hingga 4K DCI, punya mic input 3,5 mm, audio output via USB Type-C buat monitoring audio, grip nyaman, warna enak dan instan khas Fuji dengan film simulation-nya, udah layar vari-angle, dan yang paling penting adalah kamera ini membawa in-body image stabilization yang membuatnya bisa merekam video dengan sangat stabil secara effortless. Itu major upgrade juga dari X-T30 yang kalian bisa lihat barangnya ada di belakang gua ini karena dia salah satu kamera yang dulu gua bawa-bawa juga karena ukurannya yang kecil. Tapi si X-T30 ini audionya masih pakai input 2,5 mm jacknya, jadi butuh adapter lagi dari mic-mic konvensional yang 3,5 mm, dan takutnya ada kompromi dengan adapter kayak gitu. Gripnya kecil jadi kurang enak buat digenggam, misalkan gua nunjukin HP dan satunya megang kamera, grip itu nggak terlalu enak dan tanpa IBIS. Yang padahal X-T30 juga pas pertama keluar berhasil membuat gua kagum dengan picture quality-nya karena sensornya udah sekelas X-T3 juga. Tapi ya belum ada IBIS sehingga masih cukup geter buat dipegang satu tangan. Gua nggak akan jabarin fitur-fitur tadi soal XS10 ini secara mendetail karena kita ada review utamanya juga. So, kalau kalian kepo sebagus apa, kalian bisa cek video review utamanya yang udah lebih komplit. Yang gua suka dari kamera ini sebenarnya bukan cuma soal spek tertulis aja kayak yang tadi gua sebutin, yang memang terdengar super komplit. Tapi justru
overall practical experience-nya. Jadi sebenarnya gue suka banget dengan kamera ini dari pas pertama kali buat review fullnya. Cuman setelah review tersebut, kamera ini balik ke Fujifilm Indonesia. Bukan yang ini ya, ini yang punya kita, yang dipinjemin waktu itu. Balik ke Fujifilm Indonesia, jadi gue nggak bisa pakai buat produksi. Lalu gue sempat dapat kesempatan lagi buat pegang unit sampel XS10 dari salah satu retail kamera. Karena ada kerjasama produksi video dengan e-commerce blibli.com yang kolaborasinya hasil videonya bisa kalian lihat di channelnya blibli.com. Nah, waktu itu produksi selesai cukup cepet dan gue curi-curi kesempatan buat bawa-bawa si XS10 yang sampel tersebut di tas gue buat ngambil-ngambil footage B-roll di luar. Gue bawa pakai ransel ataupun sling bag, itu nggak ada masalah sama sekali karena ukurannya yang cukup kecil dan bisa menghasilkan video yang kualitasnya sangat identik dengan kamera utama kita, yaitu X-T4 dan X-T3. Jadi B-roll yang diambil di luar proper banget, plus footage-nya cukup stabil karena ada IBIS atau In-Body Image Stabilization tadi di kameranya. Itu jelas membantu banget karena sebelumnya kamera yang cukup ringkas buat gua bawa-bawa itu kualitas gambarnya cukup proper juga. Itu si X-T30 yang gue ceritain tadi, tapi X-T30 memberikan footage yang cukup getar saat digunakan dengan tangan kosong aja. Karena dia tidak ada IBIS dan gripnya juga nggak senyaman itu buat dipegang. Dan nggak mungkin juga gua bawa-bawa gimbal kemana-mana karena repot. Nah, setelah coba buat bawa-bawa, gua pun makin naksir sama XS10. Tapi masa kerja sama habis dan kamera harus gue balikin ke toko pemiliknya. Lalu karena masih mau explore lebih jauh, gue coba request kamera sampel ke Fujifilm Indonesia buat gue pinjem dan mereka mengiyakan. Makanya sekarang ada 2 buah XS10 di sini. Jadi yang ini adalah pinjaman dari Fujifilm Indonesia dan karena dia kamera sampel jadi ya agak butek fisiknya. Tapi terima kasih pastinya buat Fujifilm Indonesia yang sudah meminjamkan unit sampel ini yang membuat gue makin mantep buat ambil XS10. Jadi mereka minjemin semacam kepentingan mereka juga mungkin ya. Dan walaupun fisiknya udah butek, gue harap nggak perlu buru-buru buat diminta balik. Karena 2 XS10 sangat berguna juga di studio kami. Jadi ya, itu dia kenapa gue mantap untuk ambil XS10. Tapi sesuai dengan janji gue juga akan bahas beberapa drawback yang mungkin bisa jadi minus besar di beberapa workflow pengguna. Pertama, mungkin autofocusnya yang masih kalah dengan kamera-kamera terbaru Sony dan Canon. Autofocusnya cukup bagus sebenarnya buat di penggunaan gua, tapi mungkin buat teman-teman yang bermain di situasi yang serba cepat, gua rasa tracking autofocus Sony dan Canon masih terasa lebih lengket pada objek. Tapi paling enggak Fujifilm nggak terlalu tertinggal jauh juga, nggak kayak autofocusnya Lumix. Lalu masalah panas dan perekaman panjang. Sebenarnya ini salah satu drawback yang nggak signifikan buat gua pribadi. Ingat, buat gua pribadi di workflow ini. Tapi kadang terlalu dipikirkan sama user yang lagi mau beli kamera, yang padahal belum tahu workflow mereka seperti apa. Tapi yang jelas kayak gini, pastinya sesuaikan aja dengan workflow dan jenis konten kalian. Kalau workflow kalian memang butuh perekaman panjang, kayak 45 sampai 2 jam mungkin, 45 menit sampai 2 jam mungkin, non-stop recording kayak podcast atau video ceramah atau uji nyali mungkin, ya jelas ini bukan kamera yang cocok. No debat, dia akan panas banget, apalagi kalau sampai 2 jam gitu bakal stop recording dan harus cooling down terus. Yang bisa ngerjain itu paling cuma A6600 kalau di kelas yang sejajar, atau yang lebih bawahnya bahkan A6400 bisa. Cuman buat gua pribadi limit XS10 yang sampai 30 menit ini udah lebih dari cukup, dan gua nggak pernah mengalami overheat di workflow gua, bahkan saat dipakai buat shoot video utama. Sempet sih di kondisi ekstrim, lingkungan sekitar panas dan shoot agak panjang, dia nunjukin warning panas berwarna kuning, tapi belum pernah sampai warna merah dan memaksa kamera buat shutdown. Jadi masih terbilang oke. Apalagi kalau dibandingin si X-T30 ini. Dan ya, paling segitu aja buat video kali ini. Semoga cukup bermanfaat dan bisa jadi referensi buat kalian. Kalau masih kepo soal XS10, kita ada 2 video lain yang membahas kamera tersebut secara lebih mendalam. Silahkan dicek aja. Dan kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Jangan lupa buat join juga Discord kita.
Dan link buat joinnya ada di deskripsi. Follow juga Instagram gue @erwin_tikcawuye, Instagram ska @ska_. Udah kali ya, udah cukup Ska ya. Dan itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.